Selamat datang semuanya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin dekat banget sama kehidupan kita. Kita akan coba bongkar gimana sih sebuah pola asuh yang keliru, yang mungkin kita sebut toksik ya, itu ternyata dampaknya nggak berhenti di anak, tapi bisa menjalar gitu, kayak efek domino, dan mendaratnya di generasi berikutnya. Di cucu. Dan untuk membedah ini kita punya satu sumber utama yang kuat banget. Sebuah artikel edukatif dari Habataya dan Yayasan Karya Peduli Warga. Judulnya Eksplorasi Dampak Intergenerasional. Ini bukan sekedar tulisan biasa, tapi kayak semacam peta buat melacak jejak luka. Betul. Jadi tujuan kita hari ini sebetulnya simple, mau menyalakan lampu kesadaran. Apalagi di konteks Indonesia, kan keluarga itu segalanya. Kita mau lihat jangan-jangan ada siklus trauma yang tanpa sadar muter terus di keluarga kita, dan yang paling penting, gimana cara stopnya? Dan yang menarik, pintu masuk kita buat ngertiin konsep segede generasional trauma ini justru datang dari sesuatu yang kecil banget dan personal. Sebuah percakapan keluarga. Dari situ kita bisa lihat gimana luka batin itu diwariskan. Bukan lewat darah loh, tapi lewat kata-kata dan perilaku. Oke, kita langsung masuk aja ya. Di sumber ini ada contoh konkret. Sebuah dialog antara seorang ibu dan anaknya yang lagi kesulitan finansial. Dari situ aja, pola racunnya tuh langsung kelihatan. Apa sih yang paling nonjol dari sikap si ibu ini? Ada 3 hal yang langsung kentara sih. Pertama, sikap yang ngerasa paling tahu dan selalu negatif. Anaknya cerita lagi susah, respons pertamanya bukan empati. Tapi malah, tuh kan, sudah ibu bilang? Ah, itu klasik banget. Klasik kan? Kedua, kebiasaan membanding-bandingkan. Itu senjata paling nyakitin dalam pengasuhan. Dan yang ketiga, ini sering banget kejadian, niatnya nolong, tapi caranya salah total. Anaknya butuh uang buat kebutuhan harian, ibunya malah nawarin investasi. Itu kan kayak ngomong sama tembok ya. Di artikel ini digambarin perasaan si anak itu dengan satu kata yang kuat banget, dia merasa seperti budak. Dan yang bikin ini jadi pola beracun itu pas ibunya merespon. Ibu dulu juga susah tapi bisa mandiri. Nah, Seolah penderitaan dia di masa lalu itu jadi tiket untuk nggak peduli sama penderitaan anaknya sekarang. dan argumen kemandirian paksa itu, itulah bibitnya. Itu bukan sekedar obrolan keluarga yang alot. Itu momen di mana trauma diwariskan secara verbal. Si ibu itu lagi ngajarin ke anaknya, perasaan kamu nggak penting, yang penting itu bertahan hidup dengan caraku. Ini yang namanya siklus kemiskinan emosional. Lukanya nggak sembuh, tapi dioper. Nah, di sini nih bagian yang paling bikin merinding. Artikelnya menjelasin gimana operan luka ini akhirnya nyampe ke cucu. Salah satunya adalah masalah perilaku dan emosional. Terus ada risiko kesehatan mental jangka panjang. Sampai akhirnya bisa ngerusak hubungan keluarga. Tunggu, jadi ini kayak efek domino ya. Mulai dari perilaku aneh pas si cucu masih kecil, terus kalau nggak diatasi, ngebekas jadi masalah mental pas dewasa, dan puncaknya ngerusak kemampuan dia buat bangun keluarga sendiri nanti. Tepat sekali. Anda nangkap alurnya dengan sempurna. Itu kaskade kegagalan emosional. Kita urai ya. Di tahap awal, cucu Eni ninjukin problem behaviors. Bisa bentuknya internalizing, jadi cemas, nanik diri, depresi. Oh, yang mendem gitu ya? Betul. Atau externalizing, jadi agresif, susah diatur, hiperaktif. Kenapa? Karena orang tuanya, yaitu generasi anak yang terluka ini, cuma punya 2 mode. Antara dia ngulang pola keras yang dia terima dulu, atau malah jadi overkompensasi, terlalu permisif, nggak konsisten. Dua-duanya sama-sama bikin anak bingung. Dan domino berikutnya jatuh, masalah kesehatan mental jangka panjang. Masuk akal sih, anak yang digedein sama orang tua yang penuh luka batin, ya kemungkinan besar tumbuhnya dengan rasa rendah diri, stres kronis, rumah yang harusnya aman, malah jadi medan perang emosional. Dan akhirnya domino terakhir, hubungan keluarga yang hancur. Pola saling nyalahin dan banding-bandingin itu diwarisin terus. Artikel ini pakai kalimat yang puitis, tapi sakit banget buat gambarin sikap kakek nenek yang toksik ini. Mengusir jika dekat, memanggil jika jauh. Wow. Dan di Indonesia, di mana gitu seringkali Hubungan 3 yang generasi nggak tinggal pernah aman. serumah atau deketan banget, risikonya pasti jauh lebih gede. Cucu bisa jadi diasuh langsung sama kakek nenek yang bawa luka dari masa lalu mereka. Betul sekali. Dan di situ, cinta seringkali disamarkan. Bentuknya bukan lagi kehangatan, tapi tuntutan. Kritik tanpa henti,
kontrol berlebihan. Si cucu ini secara fisik mungkin cukup, tapi emosionalnya mereka diabaikan. Emotional neglect. Jadi kalau kita tarik lebih jauh lagi nih, apa artinya ini semua buat jangka panjang? Di sini kita mulai masuk ke istilah psikologi yang lebih serius, Adverse Childhood Experiences atau ACEs. Katanya dampaknya ini bisa sampai mengubah fungsi gen atau murni lewat perilaku yang ditiru. Nah, soal perubahan fungsi gen ini penting. Istilahnya itu epigenetik. Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi ada analogi sederhananya. Oke, coba jelasin. Soalnya ini kedengarannya ilmiah banget. Bayangin DNA Anda itu kayak sebuah buku resep masakan warisan. Isinya lengkap, ada resep rendang, soto, macam-macam. Trauma itu nggak mubah resep di dalam buku. Resepnya tetap sama. Nah, epigenetika itu kayak ada nenek moyang Anda yang karena pengalaman buruk, misalnya pernah keracunan santan, dia ngelipat halaman resep rendang, dikunci pakai klip kertas, terus ditulisin gede-gede, jangan pernah masak ini. Oh, Bukunya Anda warisi utuh, resepnya masih ada. Tapi cara Anda baca buku itu udah berubah. Anda jadi cenderung menghindarin resep rendang tanpa tahu kenapa. Itulah cara kerja trauma lintas generasi. Dia nggak ngubah gen Anda, tapi ngubah gen mana yang nyala atau mati. wow. Itu analogi yang jelas banget. Jadi, resep untuk bahagia dan tenang itu sebetulnya ada, tapi dimatiin sama pengalaman generasi sebelumnya. Dan dampaknya bukan cuma mental, kan? Sama sekali bukan. Stres yang numpuk ini bisa jadi masalah fisik, sakit punggung kronis, masalah pencernaan, bahkan penyakit autoimun. Di Indonesia, di mana ke psikolog masih sering dianggap aib, banyak orang nggak sadar kalau sakit fisik mereka itu akarnya dari beban emosional keluarga yang udah numpuk puluhan tahun. Beban ini diwarisin lagi ke cucu, yang risikonya yang ngulang pola yang sama pas dewasa. Dan ini diperparah sama konsep bakti ke orang tua yang kadang kebablasan. Anak jadi ngerasa bersalah kalau mau bikin batasan. Akhirnya kejebak di siklus itu. Dan tanpa sadar, nerusin ke anaknya sendiri. Tepat, rantai trauma itu terus nyambung, karena nggak ada yang berani atau ngerasa punya hak buat mutusin. Oke. Ini semua kedengeran logis, tapi apa ini cuma teori? Sejauh apa sih buktinya secara ilmiah? Nah, sumber kita ini nyajiin bukti yang kuat banget. Ada studi longitudinal di Jerman, jalan selama 18 tahun. Itu jelas banget nunjukin adanya siklus transmisi ACEs dari orang tua ke anak. Ada juga laporan dari California Surgeon General di AS yang spesifik ngebahas gimana stres beracun orang tua dampaknya langsung kesehatan generasi berikutnya. Tapi, ada satu temuan dari meta-analisis tahun 2024 yang dikutip di sini, dan jujur ini bikin saya kaget. Dikatakan kalau keterlibatan kakek nenek secara umum tanpa dibedain positif atau negatif, ternyata berhubungan negatif sama kesehatan mental anak. Efeknya emang kecil sih, tapi tunggu dulu, ini kan kebalikannya dari semua yang kita percaya ya. Apalagi di budaya kita, peran kakek nenek itu kan sentral banget dan dianggap selalu baik. Gimana mungkin? Apa penjelasannya? Besar, korelasi negatif kecil itu muncul karena di dalam data keterlibatan secara umum itu kecampur juga semua interaksi yang nggak berkualitas. Kakek nenek yang suka ngeritik, yang pilih kasih, yang ikut campur berlebihan. Jadi ini bukan soal ada atau enggaknya mereka, tapi soal bagaimana mereka terlibat, kualitas interaksinya. Tepat sekali. Kualitas adalah kuncinya. Dan untuk menyimbangkan, sumber yang sama juga ngutip penelitian lain dari PMC, yang hasilnya justru sebaliknya. Studi-studi ini nemuin kalau keterlibatan kakek nenek yang positif, yang penuh kehangatan, dukungan, jadi pendengar yang baik, itu justru secara signifikan bisa mengurangi masalah emosional dan perilaku pada cucu. Jadi kakek nenek bisa jadi racun, tapi bisa juga jadi penawarnya, tergantung kualitas interaksi mereka. Setelah dengar semua bukti ini, rasanya agak putus asa ya. Seolah-olah ini takdir yang nggak bisa dihindari, warisan kutukan yang terus lanjut. Tapi artikel ini nggak berhenti di situ kan? Ada harapan, ada cara buat mutusin rantai ini. Tentu saja. Dan ini bagian terpentingnya. Artikel ini ngasih peta jalan yang sangat jelas. Ini bukan lagi soal nyalahin, tapi soal ngambil tanggung jawab. Oke, jadi mulainya dari mana? Siapa yang harus gerak? Strateginya dibagi per generasi. Pertama, untuk generasi anak. Para orang tua masa kini yang dulunya korban, tugas utama mereka adalah sembuhin diri sendiri dulu. Anda nggak bisa nuang air dari teko yang kosong kan? Penyembuhan ini bisa lewat terapi, konseling. Di Indonesia,
Sumber ini nyebutin opsi nyata, kayak layanan psikologi di puskesmas, atau LSM, kayak Yayasan Sehat Mental Indonesia. Intinya, mereka harus proses luka mereka biar nggak numpahin ke anak-anaknya. Itu buat generasi yang di tengah. Terus gimana sama generasi paling atas, para kakek nenek, yang mungkin jadi sumber masalahnya? Ngubah orang tua kan jauh lebih susah. Susah banget, tapi bukan nggak mungkin. Sarannya itu edukasi. Mereka bisa diajak ikut workshop atau seminar soal pola asuh modern. Tujuannya bukan buat nguruin, tapi buat buka wawasan kalau cara didik anak zaman sekarang itu udah beda. Fokusnya ke empati, batasan yang sehat. Ngajarin mereka kalau kritik berlebihan atau pilih kasih antar cucu itu bukan bentuk perhatian, tapi bentuk perusakan mental. Dan yang terakhir, untuk kita semua sebagai komunitas. Bener. Komunitas punya peran buat berhenti menormalisasi pola asuh beracun. Misalnya, lewat kampanye di media sosial atau program di sekolah yang ngajarin resiliency building, kemampuan buat bangkit dari kesulitan. Ngajarin anak dan orang tua tentang pentingnya komunikasi terbuka dan gimana cara bangun jaring pengaman sosial. Jadi keluarga nggak ngerasa sendirian kalau ada masalah. Kalau saya tarik benang merahnya nih, kunci dari semua strategi ini kayaknya cuma satu kata ya, kesadaran. Tepat, kesadaran. Dan kesadaran ini kadang nuntut kita buat ngambil keputusan yang berat banget, yang juga disinggung di artikel ini. Yaitu ketika generasi anak, demi ngelindungin kesehatan mental anak mereka, si cucu, harus berani membatasi atau bahkan mutusin hubungan sementara sama kakek nenek yang toksik. Itu keputusan yang luar biasa sulit. Pasti diiringi rasa bersalah yang gede banget, apalagi di budaya kita yang mengagungkan orang tua. Sangat besar. Tapi artikel ini nekenin itu dilakuin bukan karena benci, tapi karena cinta yang lebih besar pada generasi berikutnya. Itu adalah tindakan memutus rantai secara paksa, biar racun emosional nggak menjalar lebih jauh. Ini negasin kalau dampak pada cucu itu bukan takdir. Siklus ini bisa diputus. Kesadaran dan keberanian kita hari ini adalah pelindung bagi generasi esok hari. Jadi kita udah bedah gimana luka pengasuhan bisa jadi warisan beracun. Mulai dari obrolan keluarga yang simple, melihat efek dominonya ke cucu yang ternyata didukung sains, sampai akhirnya ngebahas langkah-langkah nyata buat menghentikannya. Sebuah perjalanan yang cukup dalam dan personal bagi banyak orang, saya yakin. Setelah ngobrolin semua ini, kami harap ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Tujuannya bukan buat nunjuk jari atau nyalahin siapapun di keluarga Anda ya, tapi untuk ngenalin sebuah pola. Karena cuma dengan ngenalin pola itu, kita punya kekuatan buat mengubahnya. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda bawa pulang. Coba deh renungkan sejenak. Dalam keluarga Anda, warisan tak kasat mata apa yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Apakah itu warisan kehangatan dan dukungan? Atau Ada pola komunikasi lain? Pola menyalahkan, pola mengkritik, pola mendiamkan, yang tanpa sadar terus berulang. Renungkanlah, apakah itu sebuah warisan yang ingin Anda teruskan, atau sebuah siklus yang mungkin sudah saatnya Anda, dengan keberanian Anda, ubah demi masa depan generasi setelah Anda.